Jadi selama Anies dioperasi, ya kami hanya bisa menunggu kan. Dan ini dilema pergi ke rumah sakit saat pandemi ya. Jadi kami itu juga khawatir, rumah sakit ini kan tempatnya COVID, dan kebetulan di rumah sakit itu ya itu menerima pengujian COVID. Banyak sekali yang mengambil tes COVID, karena itu kan bulan Desember ya, 20 Desember itu orang-orang bersiap untuk pergi keluar kota dan lain sebagainya untuk mendapatkan rapid atau antigen atau PCR. Jadi kami ini antara was-was dan pengen menunggu Anies selama operasi, tapi ya selama dioperasikan nggak ada yang bisa kita lakukan. Jadi kami percayakan pada rumah sakit, jadi kami menjaga kesehatan, kami juga pulang sambil monitor begitu ya. Barangkali nanti suster atau perawat menyampaikan. Nah, memang sekitar jam berapa, setengah 10 malam begitu, ada berita bahwa operasi sudah selesai, dan kebetulan dokter Binsar yang menyampaikan waktu itu ke saudara kami. Kebetulan ada dokter-dokter juga yang banyak yang terlibat nih, saudara-saudara juga begitu ya, bahwa operasi berjalan dengan bagus, tapi yang tadinya rencananya tidak dipotong semua rambutnya, tapi ini harus dibersihkan. Jadi rambutnya itu saat dioperasi memang menjadi gundul, jadi sama seperti saat dilahirkan kembali ya. Jadi kepalanya itu tanpa ada rambut sama sekali. Tapi dokter menyampaikan, dan itu yang cukup melegakan, operasi berjalan baik, tidak ada luka yang masuk ke jaringan otak begitu. Jadi luka-lukanya ini terlihat mengerikan, tapi di luar, di tengkorak-tengkorak gitu ya. Nah, itulah yang prosedur operasi yang dilakukan tuh prosedur yang disebut secara kedokteran, tapi saya sok tahu aja ya, craniectomy begitu. Nah, nanti mungkin Anies juga bisa menjelaskan itu prosedurnya apa gitu. Nah, oke, singkat cerita, sesudah operasi kan masuk dalam ruang pemulihan ya. Ruang pemulihan dilihat stabil atau tidak dan lain sebagainya. Tapi memang selama operasi juga dilakukan transfusi, tapi juga diberitahu bahwa keesokan harinya harus dilakukan transfusi karena HB-nya turun sampai 6 begitu. Jadi berbahaya sekali. Jadi akhirnya besoknya saya juga kebetulan darahnya sama, darah O ya. Nah, rumah sakit kehabisan stok darah O waktu itu, sudah sempat memberikan 2-3 labu dan kurang, jadi kami mobilisasi. Saya juga akhirnya pergi ke PMI untuk menyumbangkan darah saya. Kebetulan saya juga rutin melakukan donor darah, dan itu beberapa hari kemudian memang ditransfusikan ke anak saya, ke Ranisa. Saya senang dan happy, darah saya ada yang secara nyata mengalir di tubuh Anies. Ya, demikian perkembangan itu yang seperti disampaikan dokter, bahwa luka bisa ditangani dengan baik. Saya punya kesempatan waktu itu untuk menunggui Anies. Jadi Anies itu sesudah dari ruang operasi juga kan dibius total. Sesudah periode biusnya selesai itu bisa sadar kembali dan nggak ada masalah sama sekali. Pada akhirnya sudah bisa masuk ke ruangan biasa ya. Saya dapat kesempatan untuk menunggui Anies di hari Selasa. Saya menunggu, dan kalau di sana prosedurnya hanya bisa menunggu satu-satu kan. Jadi saya ke bagian pagi waktu itu saya menunggu dan saya melihat luar biasa bahwa perkembangannya, saya melihat kesadarannya itu sangat baik. Kemudian ini baru 2 hari sesudah operasi ya. 2 hari sudah operasi itu mampu berkomunikasi dengan baik,
dan yang agak sedikit mengherankan tidak nampak ya trauma dari luar, trauma psikisnya ya tidak nampak. Jadi sepertinya semua sudah bisa dilupakan, tapi saya sendiri susah untuk melupakan itu ya, karena ini merupakan musibah bagi kami. Bahkan sampai sekarang pun saya kalau teringat itu ya rasanya masih gimana gitu ya. Dan saya kebetulan memang orangnya agak perasa begitu ya. Jadi demikian. Tapi syukur alhamdulillah perkembangan pasca operasinya amazing ya. Jadi waktu Selasa saya berkesempatan menunggui, dan saya sempat amazing karena pembicaraan pertama itu saya ingat kebetulan Anis ini lumayan aktif juga, selain profesi kedokteran juga dia mungkin terpengaruh saya gitu ya, dia punya investasi saham dan lain sebagainya. Jadi pertama komunikasi dengan saya itu apa yang ditanyakan, dia kebetulan memiliki saham obat ya, saham Kimia Farma, karena itu lagi hot ya, karena ada vaksin datang dan lain sebagainya. Kimia Farma kebetulan naik waktu itu tanggal 20-an itu naik luar biasa. Dan dia tanya, Pak, apakah saham Kimia Farma sebaiknya saya jual? Saya sangat amazed dengan pertanyaan itu, karena pertanyaan itu menunjukkan satu ya, bahwa semua pikirannya, logikanya itu berjalan dengan baik. Nomor dua, dia itu berarti passionnya ya untuk survive itu sangat tinggi. Ini yang kami bersyukur luar biasa bahwa Anis ini sangat kuat karena tidak pernah satu saat pun kehilangan kesadaran, baik waktu kejadian, baik waktu dirawat di Harapan Kita, dalam perjalanan dibawa ke Siloam. Luar biasa, sangat kuat ya. Kelihatannya kecil, imut-imut, tapi daya juangnya, survivalnya luar biasa kuat. Mungkin juga berkat doa dari banyak saudara, handetolan, teman-teman juga. Alhamdulillah. Yang saya juga bersyukur di luar dugaan juga, dalam waktu 6 hari sesudah operasi, dokter menyatakan sudah bisa dirawat jalan karena perkembangan kesembuhan luka-lukanya sangat baik dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi demikian apa yang kami rasakan saat kejadian, saat operasi dan pemulihan sesudah operasi. Jadi kami tetap berpendapat bahwa di tengah musibah itu sebenarnya ada semacam turning point, dan ada menurut kami ya mujizat lah, keajaiban. Dalam waktu 6 hari sudah bisa dinyatakan pulang. Saat kejadian juga menurut cerita dari Anis juga masih banyak orang-orang baik yang menolong. Ada misalnya namanya Mas Ahmad, itu pedagang di pasar yang pada akhirnya melindungi dan membawa ke Rumah Sakit Harapan Kita. Kami berutang budi terhadap mereka ini ya, Mas Ahmad dan teman-temannya, ada tim dokter Binsa dan teman-temannya. Kami mengucap syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa musibah ini telah lewat, the worst is over ya. Dan perkembangan recovery-nya luar biasa. Wah, jadi gitu ya Pak ceritanya, ternyata sangat menyentuh hati ya, sedih banget dengarnya. Sejujurnya saya juga baru tahu nih detail perasaan Bapak ternyata sampai sebegitunya terhadap kejadian yang saya alami kemarin. Semoga dari teman-teman YouTube, kan ada beberapa yang nanya, semoga bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Terus Pak, apakah ada hikmah atau pelajaran nih yang bisa kita petik dari kejadian yang saya alami kemarin? Ya, memang musibah kalau dilihat hanya sebagai musibah saja nggak memberikan manfaat kan. Jadi di balik musibah tentu kita harus mengambil bahasa kerennya lesson learn lah ya. Jadi hal-hal yang bisa kita pelajari. Nah, menurut Bapak ya, satu ya, memang kita nggak boleh overconfident lah ya. Jadi maksudnya begini ya,
Kalau pergi wanita pergi sendirian memang harus hati-hatilah, meskipun ini juga sebenarnya pagi hari ya, sebenarnya nggak masalah, tapi memang nggak boleh over confident ya. Jadi sebaiknya ada yang menemani, jangan pergi sendirian di tempat basement ya, memarkir mobil di basement dan lain sebagainya, karena nampaknya ini juga masih jadi trauma Anies juga pergi ke basement bertemu dengan penjaga berbaju hitam, ini juga masih. Jadi apalagi dalam masa krisis ekonomi, pandemi seperti ini, ada banyak kejadian-kejadian yang mirip-mirip beginilah. Ini polisi sendiri yang menyampaikan kan, yang bilang bahwa memang dalam masa pandemi ini semua orang mungkin kena dampak ya, kena dampak baik ekonomi, tapi juga mungkin ada psikis ya. Semua orang harus tinggal di rumah, nggak bisa bersosialisasi, jadi ada dampak-dampak yang hasil akhirnya berbuah menjadi bisa berbuah ke arah kejahatan begitu ya, kriminalitas gitu. Jadi semua harus hati-hati, stay safe, stay healthy gitu ya, jaga keselamatan begitu. Yes, ya gitu ya Pak, jadi yang nanti ke depan-depan jangan pergi sendiri ya kalau untuk perempuan ya, atau mungkin bisa bawa pengaman gitu Pak ya mungkin ya bawa pengaman dan lain sebagainya, tapi ya baiknya ya mungkin yang pergi sendiri lah, sebaiknya mungkin berdua atau berkelompok begitu, mungkin lebih baik lah ya. Ya, sebetulnya nggak cuma itu pelajarannya nih, ada lagi ya. Jadi saat ini namanya emergency situation, nobody expected ya. Nah, kalau dalam bahasa manajemen namanya black swan. Ada nggak angsa berbulu hitam? Orang bilang nggak ada, tapi ternyata ada. Nah, ini kan juga kejadian yang kita tidak expect, kita juga mikirnya nggak terjadi lah, tapi itu ternyata terjadi. Nah, saat terjadi, ini saya kasih contoh ya.